Ayo teman-teman, tangannya digoyang. Mari semua kita menari hiburkan diri. Goyang, 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 goyang semua kasih happy. Tangan di atas, kaki bergerak ikut melodi. Ayo abang kakak, goyang semua ikut kami. Marilah semua goyang upin ipin. Mari yuk ikut goyang upin ipin. Marilah semua goyang upin ipin. Mari yuk ikut goyang upin ipin. Goyang upin ipin. Ayo ditarik nih. Mari semua kita menari hiburkan diri. Goyang, 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 goyang semua kasih happy. Tangan di atas, kaki bergerak ikut melodi. Ayo abang kakak, goyang semua ikut kami. Marilah semua goyang upin ipin. Mari yuk ikut goyang upin ipin. Marilah semua goyang Ayo, upin ayo goyang, jangan ipin. malu-malu. Mari yuk ikut goyang upin ipin. Goyang upin ipin. Nanti kalau salah ini sama. Oke, teman-teman, udah boleh selesai kita goyang kita malam ini ya teman-teman ya. Karena sesinya hari ini bukan goyang, teman-teman ya, tenang. Nanti kalau mau ajak saya goyang, ya kita atur satu sesi, ngejum bareng ya, kita goyang sampai malam. Oke teman-teman, selamat datang, thank you ya teman-teman ya, hari ini luar biasa, malam ini luar biasa. Sudah goyang, sudah memberikan tubuh kita gerakan nih teman-teman, memberikan kita spirit lah, semangat yang besar, yang bagus banget malam ini ya teman-teman ya. Selamat datang, sudah ada 12.000 peserta. Beri aplaus teman-teman dong. Aplaus untuk diri kita semua yang hadir malam ini, yang sit in malam ini di acara Zoom. Yang pastinya bakalan seru banget, yang pastinya ini belum mulai aja udah seru, ya kan? Betul nggak teman-teman ya? Boleh dong di chat dong. Kasih aku semangat betapa serunya kita goyang tadi ya teman-teman ya. Nah udah, jangan kelamaan kita goyang. Malam ini acaranya bukan goyang teman-teman ya. Nanti ada speaker yang luar biasa yang akan sharing. Sebelum kita mulai acara malam ini teman-teman ya, aku mau doa dulu ya. Kita akan memulai sesuatu dengan hal yang positif, hal yang baik ya teman-teman. Kita merenung sebentar, pejamkan mata sebentar, kita sama-sama ya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Aku akan pimpin ya teman-teman, izinkan aku pimpin secara universal ya teman-teman ya. Boleh kita berdoa, dimulai. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, tubuh fisik sempurna, tidak kekurangan apapun malam hari ini. Ya, kami semua sudah melewati pagi, siang, sore ya, yang begitu luar biasa happy, yang begitu luar biasa padat ya, yang begitu luar biasa bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Malam ini kami semua berkumpul di ruangan Zoom ya, secara virtual ya, dari seluruh pelosok Indonesia untuk sama-sama mendengarkan sebuah sharing yang luar biasa, sharing yang kiranya bisa merubah hidup kami, hidup kita semua yang berada di sini jadi lebih baik lagi. Berkati acara malam hari ini, semua berjalan dengan lancar,
wifi, koneksi internet, ya semua berjalan dengan lancar. Buka hati kami, buka pikiran kami untuk mendengarkan, untuk melihat sharing apa yang akan di-sharingkan oleh speaker yang luar biasa malam ini. Berkati acara malam ini, ya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kami semua mendapatkan sebuah kesempatan, sebuah peluang yang luar biasa yang akan kami semua sama-sama ambil. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, thank you teman-teman. Nah, teman-teman, selamat malam sekali lagi saya sampaikan ya. Malam ini ya bakalan seru karena aku yang jadi hostnya ya teman-teman ya. Malam ini jadi panjang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh ya di chat nih, boleh di chat dong. Ini 13.000 ini domisilinya dari mana sih teman-teman kalau boleh tahu nih. Supaya sama-sama tahu kalau aku di Tangerang ya teman-teman ya. Tangerang pinggir-pinggirnya gitu loh ya. Teman-teman ada boleh di chat dong. Hari ini pada semuanya di mana? Oke, sudah ada dari Jakarta ya. Dari Jambi, kampung halaman saya. Ya teman-teman ya. Kampung halaman saya di Jambi ya. Oke, kemudian ada Tangerang. Bro Usman, Sis Yeni, nanti kita ketemuan kalau gitu karena sama-sama di Tangerang ya. Cigres speaker malam ini dari Jambi, ya ada yang dari Sunter, ya ada dari Jambi dan masih banyak lagi. Kita tersebar ya teman-teman ya, hebat ya. Zoom itu luar biasa. Yang harusnya kita nggak bisa bisa ketemuan nih secara virtual seperti ini dan bareng-bareng rame-rame. Ya, nah teman-teman, malam ini sebelum kita mulai acaranya, aku mau pengumuman. Ya, pengumuman ini seru banget ya. Jadi nanti ya sepanjang acara ini ya teman-teman ya buka hati, buka pikiran, siapkan buku catatan. Ya, kenapa siapkan buku catatan? Ya, nanti ada info-info penting yang harus teman-teman ingat ya itu dicatat ya karena memori kita terbatas ya. Karena ini akan di-sharingkan tuh sebuah peluang yang luar biasa ya yang pastinya bisa merubah hidup kita lebih baik. Nah, kabar baiknya nanti di akhir acara itu kita bagi-bagi angpau ya. Siapa yang mau angpau nih ya? Yang mau angpau mau aku doain ya, aku sumpahin dapat angpau. Nanti bagi 2 sama aku ya karena aku udah doain ya teman-teman ya. Ya, jadi gitu. Jadi nanti akhir acara kita akan bagi-bagi angpau ya teman-teman, ibaratnya bagi-bagi rezeki lah karena teman-teman semua hadir di sini ya jadi kita sama-sama ya. Oke. Nah, jadi kita sama-sama di sini berbagi berkat ya. Nanti di akhir acara ya kita ada kuis, ada pertanyaan atau teman-teman mau nanya nanti kita bagi-bagi angpau ya. Nah, speaker malam ini luar biasa, udah cantik ya teman-teman ya. Cantik, masih muda ya. Teman-temannya udah kaya raya, teman-temannya hidupnya bebas ya, terbang sana terbang sini bagaikan burung. Saya pun nggak tahu dia terakhir ada di mana. Oh sudah ada di sini, oh sudah ada di sini. Luar biasa teman-teman ya. Artinya apa? Time freedom ada ya, financial freedom ada. Mau kemana nggak usah pusing ya. Ada uangnya, ada waktunya. Nah, itu pasti teman-teman semua yang hadir di sini pasti mau dong. Ya, chat dong kalau mau. Ya. Nah, speaker malam ini ya sudah luar biasa teman-teman yang akan sharing malam itu luar biasa, pencapaiannya di bisnis yang sedang kita jalankan pun sudah luar biasa ya. Dan kabar baiknya satu teman-teman. Speaker malam ini ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Masih single loh. Ya. Enggak boleh ya. Singlenya cuma sama saya gitu ya. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya, Ko Jun boleh ya kita kenalan singkat sama pembicara malam ini, Cigres ya teman-teman, yang kita putarkan Sunday Pants-nya. Nah, teman-teman yang belum open kamera, ayo kita open kamera ya supaya saling menatap, saling melihat ya. Keparasannya, kecantikannya bisa tampak di sini ya. Boleh Ko Jun diputar Sunday Pants-nya? 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지
그려놓은 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내게 묘 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 다가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해 다시는 나를 잃고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 다가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 버티고 버텨봐 괜찮을 테니 Oke, luar biasa teman-teman, beri aplaus dulu dong. Virtualnya mana? Coba aku lihat ya teman-teman ya. Luar biasa ya teman-teman, dari situ kita udah kenalan ya. Nah, mari kita langsung ya teman-teman ya sambut pembicara kita malam ini yang luar biasa. Sepanjang sesi nanti kalau mau tanya langsung chat di kolom chat ya teman-teman ya. Langsung chat di kolom chat, nanti akhir sesi aku akan bacakan ya. Mari kita sambut pembicara kita malam hari ini, Cigres. Yo teman-teman, mana suaranya? Kojun tung dung 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 gitu dong. Oke, yo thank you ya. Oke. Malam semua. Thank you, Dewi. Waduh, dari tadi aku udah disuruh goyang-goyang, terus joget dangdut, terus lihat, aduh, excited banget ya, sampai-sampai aku ikut-ikutan senyum-senyum, ikutan seru, ikutan kebakar gara-gara MC yang luar biasa ini. Thank you, Dewi. Thank you. Oke, Kojun, teman-teman, aku nggak mau waste waktu kalian untuk ngobrol-ngobrol bahasa-bahasa yang lain. Nanti kita ngopi-ngopi kalau untuk kita di dalam. Tapi malam ini aku mau kita fokus, aku mau sharing bisnis yang luar biasa ini. Nah ini malam ini aku mau cerita tentang passion kita. Jadi passion aku, passion kita semua, passion kalian dan passion kita semua. Walaupun kita nggak saling kenal, tapi aku percaya setiap kita punya passion di dalam diri kita masing-masing yang udah benar-benar meledak di dalam diri kita, nyari jalan buat keluar, buat kita ekspresikan. Oke, next call. Oke, buat aku boleh minta bantu mungkin beberapa orang boleh sharing, boleh bagi passion itu buat kalian apa sih? Siapa aja boleh raise hand, boleh langsung unmute. Siapa aja, anyone? Ayo yang mau partisipasi. Buat kalian passion itu apa? Aku dulu. Boleh ya MC-nya? Oh yes, boleh. Passion itu menurut aku
sesuatu yang aku sukai, aku cintai, yang aku jalankan itu buat aku makin happy. Ya, itu mungkin Cigres. Oke, yang lain? Makin happy, bikin happy passion. Oke, yang lain langsung unmute. Aku kasih 3 orang lagi deh. Ayo, karunia menunjuk keluar nih kalau nggak ada yang keluar nih. Mana ya, aku intip-intip orangnya ya. Wandi, boleh Wandi? Ini ada yang namanya Wandi Halim. Unmute, langsung unmute. Double suaranya, Ci. Oh, oke. Oke, mungkin yang lain ya. Noviani. Ya, Boleh sharing dikit passion bagi Novi itu apa? passion yang aku suka, yang aku lakukan, yang aku suka, yang aku happy melakukannya, terus yang aku anggap dengan melakukan itu hidup aku lebih berarti, terus akunya bahagia, terus bisa menghasilkan juga. Itu sih. Thank you. Ini ada juga nih. Lihat nih, Alfian. Passion itu di mana buat saya enjoy dalam melakukan hal yang saya inginkan. Oke. Kita semua rame-rame malam ini yang ngumpul di sini berdoa. Passion itu terjadi dalam hidup kita saat ini, ke depan, dan terus bertumbuh di dalam hidup kita, dalam kegiatan yang kita lakukan, terutama dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Amin. Ada lagi yang mau sharing? 1 orang lagi? Ayo, yang udah tersedia di dalam hatinya dan siap untuk curhat. mau di-sharingkan keluar, nggak tahu mau ngomong di mana, ini saatnya buat ngomong. Ayo, ada? Nggak ada? Oke, kalau gitu aku langsung bagi ini ya. Nah, kalau passion itu buat aku sama, kita semua mirip. Passion itu ketika kita melakukan apa yang kita lakukan itu dan membuat kita bahagia, membuat kita mengeksplor diri kita sampai maksimal. Buat aku ya, karena aku tipe orang yang selalu pengen belajar, selalu pengen bertumbuh. Aku bukan orang yang berpuas diri dengan kondisi aku yang current. Jadi aku tuh selalu mau, aku lebih baik, aku harus lebih baik. Dan aku selalu belajar hal-hal baru. Aku orangnya excited banget buat belajar hal-hal baru. Terus juga passion buat aku seperti itu. Terus juga ketika kita bisa melakukan apa yang ketika kita bisa melakukan apa yang kita suka, dan kita yang kita lakukan itu membuat kita itu kayak tadi ada yang bikin happy, oke, bikin kita happy. When you do what you love and you love what you do. Tapi apakah terus yang lain ini ada helping other, giving without worry. Gimana caranya kita bisa giving without worry? Ya kalau kita punya kelimpahan, kalau kita punya abundance, mau itu kelimpahan yang seperti William. Nah, ini ada lagi yang tambahan. Bisa melakukan apa yang disenangi, disukai tanpa ada halangan. Jadi sama seperti ini yang salah satunya giving without worry. Kita nggak usah khawatir, kita bisa memberi apa yang ada di sama kita itu dengan tanpa kita mesti mikirin, aduh bentar gimana ya. Kalau misalnya dalam hal materi, kita pengen nolongin orang. Tapi ternyata kadang-kadang kita dalam posisi yang kita sendiri aja mesti mikirin kondisi kita, kondisi siapa. Gimana caranya kita bisa memberi? Tapi berita baiknya, kita ada di dalam bisnis yang bisa membuat passion kita ini tercapai. Apapun itu passion bagi kalian, bagi semua kita, bisnis ini bisa menjadi jembatan buat kita. Oke? Boleh next kok. Terus juga tadi soal passion ya. When you do what you love and you love what you do, itu kadang-kadang aku pernah baca artikel ya. Orang-orang di luar negeri, di Amerika, karena ini artikel ini penelitian yang dilakukan di Amerika. Ternyata dari semua orang yang bekerja di Amerika itu udah negara bebas ya, jadi udah benar-benar liberal punya negara yang orang bisa ekspresikan seluruh diri dia gitu. Tapi faktanya ternyata di Amerika itu bahkan cuma 8% orang-orang yang benar-benar kerja sesuai passion mereka. Yang 92%-nya ngapain? Mereka terpaksa harus berada di posisi mereka saat itu ketika penelitian ini dilakukan. Nah, jadi kita bersyukur kita ada jembatannya. Oke. Nah, di sini aku mau
mengungkapkan aku punya passion itu seperti apa. Jadi aku akan cerita sedikit tentang background aku ya. Oke, tadi Dewi bilang single, padahal udah menikah loh. Bahkan menikahnya sangat muda banget, dan aku bersyukur ya, bukan sesuatu yang aku sesali karena itu benar-benar pernikahan yang waktu zaman aku itu, kalau nggak salah habis aku married, film Pernikahan Dini keluar. Kalau nggak salah. Jadi Agnes Monica itu sedang memerankan film aku waktu itu. Jadi aku married usia 17 tahun. Nikah muda, terus aku benar-benar fokus jadi ibu rumah tangga dari aku menikah sampai dengan 2006. Ya, terinspirasi dari aku itu filmnya. Jadi aku benar-benar 6 tahun, 97 sampai 2006, 9 tahun ya. 9 tahun itu aku benar-benar fokus jadi ibu rumah tangga. Aku nggak pegang pekerjaan apapun. Benar-benar ngurusin anak-anak. Dan anakku banyak. Anakku ada 5 ekor. Anakku banyak banget. Dan aku juga bersyukur untuk mereka karena mereka anak-anak yang luar biasa, dan aku benar-benar mereka punya golden age benar-benar sama aku. Jadi walaupun aku ada ART, ada beberapa ya, ART ku minimal ada 2 karena bayangin 5 anak, tapi anak-anak aku pegang sendiri. Nah, aku di usia yang sangat dini aku harus belajar didik anak, itu background aku. Jadi aku benar-benar seorang yang lulus sekolah langsung jadi emak tanpa ada training apapun untuk jadi emak, tapi aku berhasil jadi emak. Oke. Nah, kemudian ketika anak-anak udah gede, 2006 tuh aku sempat kerja. Jadi kondisi keuangan juga waktu itu kurang bagus, pasanganku kerja, jadi aku juga harus kerja. Dan kebetulan anakku pun udah mulai gede, dan kami tinggal sama neneknya ya, kami tinggal satu keluarga besar sama mertua, jadi mereka bisa bantuin liatin. Jadi aku kerja, tapi kerjanya cuma 6 bulan doang. Sebenarnya di proses pekerjaan itu oke, progresnya oke. Dari aku cuma jadi resepsionis, kemudian aku diangkat dalam waktu singkat beberapa bulan, aku diangkat jadi purchasing. Mungkin karena orangnya percaya sama aku lah ya. Waktu itu aku kerjakan benar-benar, maksudnya disuruh tugas apa ya aku kerjain gitu. Jadi benar-benar diangkat lah. Nggak nyampe 6 bulan itu aku sudah 3 bulan kerja jadi resepsionis, aku langsung diangkat jadi purchasing. Kebetulan juga waktu itu kosong, ada lowongannya buat jadi purchasing. Jadi mereka ambil dari dalam. Nah, terus kerja sebentar, aku kemudian pasanganku buka toko. Jadi kita waktu itu di Batam, buka toko, rintis usaha, dari buka toko kelontongan, buka toko plastik-plastik, barang-barang plastik itu, terus kita akhirnya jadi distributor. Nah, 12 tahun itu kita jadi distributor dari barang pecah belah berubah jadi, pecah belah masih ada, tapi kita lebih fokus ke elektrik dan elektronik. Nah, kemudian setelah 12 tahun itu rintis usaha, di tahun ke-13-nya usahanya bermasalah. Jadi kemudian aku join ke multi level, salah satu multi level di waktu itu posisi di Batam. Oke. Nah, ini yang aku mau cerita tentang passionku. Jadi ketika posisi di 12 tahun aku jadi pengusaha dengan pasangan kita ngerintis usaha ya, aku merasa yang paling happy itu adalah ketika aku bayar gaji. Jadi dari karyawan yang 2 orang, naik 3 orang, 6 orang, 8 orang, sampai kita jadi distributor untuk beberapa merek terkenal. Jadi kayak lampu Philips kita yang pegang waktu itu, terus ada elektronik merek Niko, Kirin, terus ada apa lagi ya, ada beberapa lah, pokoknya beberapa merek-merek, terus kita bahkan sampai import barang dari China. Jadi kita import barang sekali datang itu satu kontainer. Jadi kita benar-benar perusahaan yang berkembang dengan sangat pesat. Jadi bahagia banget karena bisa jadi berkat buat karyawan, buat mereka punya keluarga. Jadi ketika bayar gaji itu aku merasa aku udah jadi berkat. Jadi aku merasa ini nih passion aku nih. Ketika aku bisa membantu orang lain, orang bisa dapat pekerjaan dari usaha kami gitu. Aku merasa bahagia banget. Terus bahkan kita satu keluarga, satu perusahaan besar itu kita bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng. Beberapa kita bikin kontes, jadi beberapa staff yang capai target, staff yang performance mereka bagus, nggak mesti marketing, orang gudang pun kita bisa bawa jalan ke luar negeri. Pokoknya kita benar-benar perusahaan yang mengayomi banget lah. Jadi karyawan itu seperti keluarga buat kita. Nah, tapi pernah dengar kan istilah di 10 tahun pertama hanya ada di 5 tahun pertama hanya ada 10% perusahaan yang bertahan. Jadi dari perusahaan-perusahaan baru, 5 tahun pertama itu mereka rentan banget. Nah,
5 tahun yang kedua, itu tinggal 10% lagi yang bertahan dari yang 10% di tahun yang pertama. Itulah yang terjadi dengan kami. Perubahan peraturan, waktu itu kita kan di Batam. Jadi ada perubahan peraturan yang lumayan gede, yang berdampak sangat besar ke kita punya perusahaan. Akhirnya bisnis kita turun. Turunnya itu drastis banget. Dalam waktu 5 tahun, itu tuh benar-benar seperti, ya turun, nggak naik-naik. Pokoknya turun dulu, nggak naik. Nah, akhirnya di dalam proses-proses itu, karyawan-karyawan yang memang dia orang-orang yang kapasitasnya bagus, dia bisa melihat peluang kan di tempat lain, direkrut orang, atau ada yang merasa, aduh kasihan nih bos, aku digaji gede banget, padahal perusahaan lagi bermasalah, ya udah deh aku mundur aja. Terus ada juga karyawan-karyawan yang kita berhentikan karena memang dia nggak termasuk karyawan yang harus dipertahankan. Jadi pelan-pelan karyawan semakin lama semakin berkurang. Terus aku mulai ngerasa, loh, padahal ini passionku, padahal aku bahagia banget waktu bisa menghidupi sebanyak ini kepala keluarga ini yang membiayai keluarga mereka sampai 20-25an karyawan waktu itu. Lihat tambah lama, tambah sedikit, tambah turun, bahkan nggak cuman mereka aja. Kondisi keuangan kita pun bermasalah akhirnya, karena perusahaan kita akhirnya bangkrut total. Oke, next kok. Nah, belajar dari pengalaman 12 tahun itu, aku merasa ternyata bangun bisnis itu nggak cuman sekedar kita mulai dari kecil terus ya smooth banget ya, awal-awalnya smooth banget, tapi ternyata itu nggak cukup. Ketika perusahaan udah jadi besar, kita perlu yang namanya pengalaman, experience. Kita perlu belajar, kita harus punya ilmunya. Kita mesti punya modal yang kuat juga. Kalau misalnya waktu itu modal kita kuat, mungkin kita masih terus bertahan ya, karena kan yang namanya perusahaan itu kadang seperti sebenarnya ya, karena aku ngalamin ya, maksudnya untuk bagian kami, aku ngalaminnya begini, terlihatnya enak, kata orang, bahasa Hokkiennya, hocia, hokwa bohocia, kata orang, enak dilihat nggak enak dimakan. Jadi perusahaan itu seperti itu, karena apa? Karena kita punya modal itu sampai 3, sampai 4, sampai 5 kali lipat. Mau untuk bayar ke supplier, mau untuk stok barang, mau untuk kasih orang pinjaman, jadi itu uang butuh, modal butuh gede banget. Terus kita juga perlu experience, terus kita perlu tim, apakah punya tim-tim yang mendukung kita, apakah memang kita ketemu karyawan staff yang benar-benar knowledge mereka bagus banget buat ngembangin perusahaan, terus gimana lagi dengan kita sendiri sebagai pemimpin, apakah kita punya kapasitas sebagai seorang pemimpin, kita mesti punya planning, perencanaan, produk seperti apa, harga seperti apa, strategi marketingnya seperti apa, apakah kita punya. Nah di situ aku mulai, dari pengalamanku di perusahaan itu, aku mulai pertimbangkan, ternyata untuk bisnis itu nggak simple banget. Mesti banyak hal yang kita persiapkan, mesti banyak hal yang kita miliki. Nah, oke, next kok. Terus di dalam perusahaan itu sendiri juga kan, kita nggak bisa nanya sama teman perusahaan kita yang lain yang saingan kita. Gimana nih, kamu ngadepin masalah, aku ngadepin masalah ini, kamu sharing dong sama aku, nggak bisa. Kita nggak bisa sharing, karena di dalam bisnis kita saling sikut. Bisnis yang sejenis pasti kita saling bersaing. Mau bersaing sehat, mau bersaing nggak sehat. Oke, nah ini untuk di dalam kehidupan ya, maksudnya di dalam kehidupan berbisnis, cara kita cari uang segala macam, mau itu jadi karyawan, mau itu profesional, mau itu pengusaha. Ini hal-hal yang sebenarnya harus kita perhatiin. Nah, seiring berjalannya waktu, terus pendapatan kita, itu kan kalau misalnya karyawan profesional, karyawan atau bisnis tradisional seperti yang aku tadi, itu ada ketidakpastian di dalam penghasilan. Kalau kayak perusahaan aku tadi, itu naik sampai gede banget. Tiba-tiba ada perubahan dalam suatu peraturan pemerintah, kita langsung drop, langsung tiba-tiba bangkrut, ibaratnya seperti itu. Walaupun itu ada proses 1-2 tahun sampai 3 tahun, tapi kita bangkrut, benar-benar habis. Bayangin, kondisi yang kita di mana di atas tiba-tiba harus ngerasain banget paling bottom, paling di bawah. Nah, itu bisa juga terjadi di profesionalis atau ke karyawan. Contohnya apa? Kalau tadi kami perusahaan itu bangkrut karena perusahaannya gagal, tapi kalau misalnya karyawan atau dokter atau pengacara atau apa ya, mereka punya risiko juga penghasilan mereka bisa hilang. Kenapa? Contohnya bisa aja karena kecelakaan, bisa aja karena meninggal, atau karena risiko-risiko kehidupan yang lain. Bahkan mencapai usia pensiun itu pun membuat mereka kehilangan penghasilan mereka. Nah, itu untuk posisi cara biasa pada umumnya ya. Oke, next. Nah,
Jadi kembali lagi mikirin yang soal tadi gimana penghasilan kita, terus juga kita kan punya pengeluaran nih. Yang namanya orang pada umumnya itu pengeluaran itu pasti tambah lama tambah naik. Nggak bisa enggak. Kenapa? Bukan cuma keinginan dia atau tuntunan hidupnya, penambahan anggota keluarga atau apa, tapi inflasi juga salah satu efeknya. Ya, kita lihat gambar ini, yang garis merah itu adalah kita punya income. Penghasilan pendapatan yang diperoleh dari baik itu pekerjaan maupun usaha tradisional yang pada umumnya. Nah, itu income-nya akan naik landai ya. Ini kita ngomongnya smooth loh, nggak ada terjadi seperti yang terjadi sama aku atau terjadi atas risiko kehidupan seseorang. Nah, ini smooth naik terus. Tapi inflasi gimana? Inflasi naik turun, naik turun, naik turun, yang pada akhirnya kita ngejar inflasi itu setengah mati. Inflasi itu tetap akan naik terus. Nah, sedangkan yang kita mau cari itu adalah bisnis dari income dari bisnis yang bisa ngalahin inflasi. Jadi seperti roket, naik terus, dan akhirnya kita bisa sampai punya tabungan, sampai bahkan kita nggak perlu kerja seumur hidup. Kita nggak perlu kerja mati-matian sampai ada orang zaman sekarang kan yang aku lihat beberapa temanku udah umur 60-an, 70-an, itu masih bisnis loh, masih ke kantor gitu ibaratnya. Kenapa? Karena mereka di bisnis tradisional. Nah, kita mau tahu bisnis apa yang, terus ini pilihan ya, maksudnya pilihan ya, lu mau kerja seumur hidup, atau lu mau cari bisnis yang bisa punya pertumbuhan income yang ngalahin inflasi. Karena kita mesti ngalahin inflasi. Inflasi itu seperti pelari maraton yang nggak akan pernah bisa kita kejar kalau kita masih pakai cara standar, cara yang lama, cara yang tradisional. Oke? Next kok. Nah, oke. Nah, aku juga coba ya, sesudah bisnis perusahaanku hancur, bangkrut, aku masuk ke jaringan, ke bisnis jaringan. Jadi aku masuk ke MLM untuk anti-aging nomor 1 di dunia. Jadi itu udah nomor 1, udah bagus banget. Trainingnya juga udah bagus banget, komunitasnya bagus banget. Pokoknya kita kayak, apa kabar semua, dasih luar biasa, yes, udah yang kayak gitu punya lah. Pokoknya kita udah dibakar-bakar lah. Kalau ketemu kita udah kebakar gitu. Keluar-keluar nanti kita kebakar atau enggak itu urusan kita lagi ya. Cuman itu udah bagus. Trainingnya bagus, komunitasnya bagus, produknya bagus, tapi ada kelemahannya. Mesti stok barang. Kenapa? Karena mesti kejar target. Kalau nggak sampai target, lu punya level turun. Terus kalau nggak sampai target, income-nya hilang. Jadi ini jual 1, dapat 1. Seperti itu. Tapi dari bisnis ini, aku mengerti arti kata leverage. Jadi waktu aku punya tim, aku lagi nggak ada selling, harusnya kan aku nggak dapat income. Tapi karena aku ada timku selling, aku dapat income. Nah, di situ aku pikir, loh, ternyata kalau kita mau punya passive income, kita mesti punya perusahaan atau kita mesti ada di dalam bisnis yang networking, yang benar-benar punya jaringan. Mesti seperti itu, mau nggak mau. Itu salah satu caranya. Di sini aku belajar leverage. Nah, aku mulai terbuka lagi bahwa nggak cuman bisnis konvensional, bisnis yang biasa, tapi aku mesti cari bisnis yang benar-benar bisa menghasilkan leverage yang luar biasa, supaya aku bisa punya passive income. Oke? Next. Oke, Jack Ma pernah ngomong ini, kita punya uncle ya. Dia bilang, if you want to grow, find a good opportunity. Today, if you want to be a great company, think about what social problem you could solve. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita mesti cari peluang yang bagus. Kalau kita mau gede, kita mesti cari peluang yang bagus. Kalau kita mau jadi perusahaan yang luar biasa gedenya, kita mesti tahu problem sosial apa yang ada dan kita bisa selesaikan. Jadi bukan problem sosial yang kita tahu terus kita nggak bisa apa-apain, tapi apa yang sedang terjadi di masyarakat dan kita punya jalan keluarnya. Mesti cari perusahaan yang seperti itu. Oke, next. Nah, ini salah satu problem sosial yang ada. Oke. Biaya rumah sakit Indonesia itu naik 79% dalam 4 tahun. Setiap 6 tahun, biaya rumah sakit itu naik 2 kali lipat. Jadi kalau melahirkan kemarin itu 10 juta, 6 tahun lagi itu udah jadi 20 juta. Kalau kemarin usus buntu 25 juta, 6 tahun lagi itu udah jadi 50 juta. Itu yang terjadi. Dan juga ada biaya-biaya untuk stroke, miliaran, ini semua miliaran. Stroke, sakit jantung, kanker, gagal ginjal, semua miliaran. Dan kami sendiri juga kena problem ini. Jadi papa mertua itu waktu itu kena kanker. Nah, kita di Jambi, posisi kita di Jambi sebelum ke Batam ya. Jadi kita sempat beberapa kali naik turun.
kita ngalami kebangkrutan 2 kali. Jadi yang pertama itu bukan karena papa mertua sih, cuma maksudnya itu salah satu efek kecilnya yang membuat perusahaan kita bangkrut. Jadi ini waktu yang di Batam ya, bukan yang tadi, yang di Jambi, bukan yang aku cerita tadi 12 tahun itu. Karena kita sebelumnya udah ada usaha. Di Jambi kita udah ada usaha. Tapi papa mertua kena kanker hidung. Nah itu dalam sekitar 3 tahun aja nggak bertahan, meninggal. Tapi sempat membuat usaha usaha adik ipar saya bangkrut. Padahal dia buka minimarket tuh udah gede banget. Bangkrut karena dia ngambil uang minimarket buat berobat. Jadi kita nggak kenal yang namanya asuransi. Waktu itu nggak ada para malaikat-malaikat yang datang nanyain, nawarin, jelasin tentang proteksi ke kita. Jadi kita nggak ngerti. Padahal waktu itu posisi kita udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya usaha. Jadi kita termasuk calon nasabah yang kompeten. Tapi nggak ada satupun yang datang nyamperin kita jelasin soal proteksi. Nah, di sini kita dari Jambi pindah ke Batam itu karena kebangkrutan yang terjadi di Jambi karena salah satunya efek dari pengobatan papa mertua. Oke, next. Jadi ini terjadi ke kita ya. Nah, untungnya aku juga orang yang selalu punya mindset seperti ini. Dan aku harap kita semua yang join di dalam Zoom malam ini punya mindset yang seperti ini. If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes. Then learn how to do it later. Jadi kalau ada yang nanya ini, tapi lu nggak yakin, aduh aku bisa nggak ya? Nggak yakin, tapi ini ada peluangnya. Amazing opportunity, ada peluangnya yang luar biasa. Tapi kita nggak yakin kita bisa kerjain atau enggak. Ngomong aja iya. Bilang iya, tangkap peluangnya, belakangan baru pikir caranya gimana. Entah cari tahu, entah gimana, pokoknya bilang dulu iya. Jawab dulu yes, grab it first. Oke, next. Nah, ini puji Tuhannya. Golden moment or just a yellow one. Jadi, aku ketemu komunitas yang seperti ini. Kojun dan Cimeti. Ada Kojun yang tadi sempat di awal-awal ya, bantuin kita. Kojun dan Cimeti. Terus ada founder vision, Kodeni sama Ci Inge. Terus ada motivator dan storytellernya Kopong dan Cirus. Jadi Kopong ini termasuk orang yang dia punya banyak sekali cerita. Setiap kali kalau bareng sama dia di dalam mobil, dia ada cerita-cerita yang kadang-kadang entah dari mana datangnya, terus bisa jadi cerita yang memotivasi gitu. Jadi pokoknya dia seru banget lah. Pokoknya kalau lagi jalan bareng Kopong itu seru banget. Oke, next. Oke, golden moment or just a yellow one. Ingat ya, golden moment itu tuh bisa jadi peluang emas. Tapi emas itu warnanya kuning loh teman-teman. Kadang-kadang ketika kita mendengar sebuah peluang, itu bisa jadi adalah golden moment kita. Itu bisa jadi adalah peluang emas buat kita. Tapi kalau kita cuek, kalau mungkin kita nggak respon dengan baik, nggak respon dengan benar, yang seharusnya maksudnya dengan benar-benar hunger banget, antusias banget, itu bisa jadi cuman kuning doang, bukan emas. Bisa jadi itu peluang yang karena nggak kita apa-apain itu jadi hanya sebuah yellow moment, bukan golden moment. Oke, next, go. Nah, ini aku mulai masuk ke vision bisnis. Kenapa ini disebut bisnis? Kenapa ini bisnis yang harus kita grab? Kenapa ini jadi harus bisnis yang kita mesti ada di dalamnya? Vision ini adalah pemimpin besar di industri ini. Jadi ini kayak gini, misalnya kita jadi perusahaan, kita pasti jadi mau ketemu perusahaan yang gede banget kan, yang distributor paling gede lah. Jadi vision ini seperti itu, distributor yang paling gede di industri ini. Ada lebih dari 2.000 orang BP, business partner. Terus lebih dari 7.000 orang business eksekutif. Produksi vision untuk omset Allianz itu menutupi 65% dari seluruh omset Allianz sendiri. Terus ada MDIT. MDIT itu apa? MDIT itu orang-orang dengan income di atas 1 miliar rupiah per tahun. Nah, salah satu MDIT-nya adalah Kojun sendiri. Kojun bahkan sekarang udah 2 bintang. Artinya income Kojun itu udah di atas 2 miliar dalam 1 tahun. Nah, MDIT di dalam bisnis vision ini udah lebih dari 200 orang. Terus kita juga punya cabang di Indonesia, 29 cabang cuma dalam waktu 5 tahun, itu cepet banget.
5 tahun itu perusahaan yang biasa yang baru bangun itu masih dalam masih belajar gitu, ibaratnya masih belajar jalan, masih belajar berdiri, tapi kita udah kokoh banget. Udah ada 29 cabang di Indonesia. Support sistemnya terlengkap dan terupdate. Seperti apa nanti aku akan jelasin lebih jelas lagi. Oke, next kok. Nah, tadi ada ngomong alliance. Kenapa alliance? Kenapa harus alliance? Ada banyak perusahaan asuransi lain. Teman-teman, mungkin ada beberapa yang baru pertama kali dengar presentasi bisnis ini, terus dengar langsung, aduh, perusahaan asuransi. Ingat ya, di slide yang sebelumnya, dengerin dulu. Bisa jadi ini golden moment. Oke, jangan skeptis, jangan dulu tutup, karena akan ada banyak hal yang aku mau jelasin lagi di belakang. Jadi please stay, dengerin, karena bisa jadi this is your golden moment. Oke, nah kenapa harus alliance? Karena alliance itu perusahaan asuransi nomor 1 di dunia. Ini bisa dicek. Kita search internet, perusahaan nomor 1 dengan aset terbesar di dunia itu nomor 1-nya alliance. Nomor 2-nya China Ping An, jadi itu seperti BPJS-nya negara Cina ya. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kita sering dengar di Indonesia. Salah satunya benar-benar yang nomor 1 itu di dunia itu ya Allianz. Nah, Allianz itu berdiri di Jerman. Tahun 1890 udah 131 tahun. Kita udah ngelewatin 2 kali perang dunia. Jadi nggak ada perang dunia ketiga, nggak ada. Cuman kita udah bertahan di 2 perang dunia yang ada. Oke, keuangan yang sangat sehat dan sangat kuat. Ada dana yang kita kelola itu sebesar 2,3 triliun US dollar. Nah, ini udah di atas, di Indonesia itu di rupiah itu udah di atas miliar, di atas triliun, di atasnya triliun, yaitu ziliun, itu uangnya. Jadi totalnya itu udah berapa ya, kayaknya 40-an ziliun ya. Nah, terus kita punya RBC itu 328%. RBC itu risk-based capital. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan keuangan, lembaga keuangan, itu di Indonesia itu ditetapkan hanya 120%. Artinya, kalau perusahaan ini tutup, seluruh nasabahnya menarik dia punya dana yang dikelola semua ditarik full 100%, masih ada sisa 20%. Perusahaan itu masih bisa bertahan. Nah, kita 3 kali lipat dari yang diminta, yang distandarkan oleh negara untuk sebuah lembaga keuangan. Kita 3 kali lipat. Ibaratnya, satu orang nasabahnya Allianz itu bisa tarik 3 kali dia punya polis, tarik keluar, tarik tarik lagi. Kalau misalnya sistemnya kenapa bisa tarik 3 kali dan kita masih bertahan, masih ada 20-an% lagi. Oke, terus kantor cabang kita tersebar di seluruh Indonesia. Ada 92 kantor cabang dan ada di 53 kota besar di Indonesia, termasuk tadi ada yang ngomong di Sunter, di Tangerang, di Jambi, itu semua ada. Ada kantor Allianz kita di mana-mana. Oke, next. Nah, yang tadi kan ingat kan, aku ada sempat share soal ini. Ini kalau cara biasa, karyawan, profesional, pengusaha, ada ketidakpastian di dalam penghasilan. Terus apa bedanya sama kalau di Allianz? Ayo kita lihat, kalau di Allianz seperti apa. Ini cara Allianz. Jadi memang ada ketidakpastian di dalam penghasilan. Kalau misalnya kayak yang lama kan, misalnya perusahaannya bangkrut atau dia punya kepala keluarganya mengalami resiko kehidupan. Tapi kalau di Allianz seperti apa? Kalau di Allianz, kita punya income itu tuh nggak pasti memang. Kenapa? Nggak pasti begitu aja. Karena yang pastinya apa? Yang pastinya naik terus. Apapun yang terjadi, resiko kehidupan yang terjadi dengan, contohnya ada satu agent A. Ternyata dia, yang namanya kan semua orang kan pasti akan mengalami yang namanya tutup usia. Si agent A tutup usia. Terus income-nya gimana? Kalau misalnya kayak manajer sebuah perusahaan konvensional. Kalau manajer itu meninggal dunia, tutup usia, dia punya income itu otomatis stop. Income-nya nggak mungkin turun ke anak. Nggak mungkin anaknya itu diangkat jadi manajer gantiin bapaknya. Itu satu. Kedua, contoh. Ya udah lebih tinggi lah dari manajer, CEO perusahaan gede, gajinya udah 200 juta. Tiba-tiba mengalami cacat, nggak bisa kerja lagi. Apakah dia bisa ngangkat anaknya jadi kan CEO untuk gantiin dia? Nggak bisa, walaupun itu perusahaan dia sendiri. Karena ada pertanggungjawaban untuk perusahaan, untuk jabatan itu kepada perusahaan. Jadi nggak bisa sembarangan orang. Oke? Kedua, itu kalau udah tahap karyawan-karyawan udah gede banget pun tetap sama. Nah, kalau misal perusahaan, contoh, si A buka perusahaan, terus ternyata tiba-tiba
tutup usia, nggak bisa lagi kelola usaha dia. Anaknya langsung gantiin. Anaknya belum tentu tahu yang mana musuh, yang mana teman, yang mana saingan, yang mana customer, yang mana supplier. Apakah hubungannya langsung baik? Itu belum tentu. Itu akan efeknya akan ada ke perusahaan. Tapi kalau di alliance, yang notabene agent juga manusia, bisa tutup usia, income kita nggak hilang. Income kita akan turun ke kita punya ahli waris. Nah, ini ada perjanjiannya, ada ketentuannya di dalam kita punya kode agent ya, di dalam kita punya peraturan tanda tangan keagenan. Oke, next kok kita lihat dia punya surat. Nah ini, pengalihan dan waris. Ada tulisan yang aku lingkarin, legacy kompensasi. Kita baca ya. Jika agent meninggal dunia, maka seluruh hak imbal jasa yang merupakan hak agent dapat dialihkan kepada ahli waris, legacy kompensasi, yang telah ditunjuk dan tercantum namanya di dalam formulir aplikasi agent. Oke, nah ini apakah cuma kata-kata aja? Enggak, teman-teman, karena ada kejadiannya. Next, aku akan kasih lihat. Oke, next. Nah, ini terjadi. Jadi ada Pak Arman, waktu itu 2016, usia 44, kena serangan jantung, meninggal. Dia punya income terakhir waktu Desember itu 10 juta per bulan. Legacy kompensasinya, dia punya income terus berlanjutkan karena kan dia udah punya tim, dia udah bangun, ibaratnya dia udah punya cabang di mana-mana, turun ke anaknya naik 450%. Sampai di terakhir di 2019 itu, periode 2019 itu per bulan udah 45 juta. Istrinya yang lakukan, istrinya yang jalanin, dia punya bisnis. Next. Contoh lain. Ini Pak Siam Hermi. Jadi April 2016. Sama usia 49, kena penyakit kanker. Jadi dari 30 juta, naik 1.600%. Kenapa kok bisa gede banget? Nah, itu pendapatan terakhir 2019, 350 juta. Yang terakhir ini aku dengar dia punya income udah 500 juta per bulan. Jadi istri dan 2 anaknya ini join ke alias. Istrinya terima legacy kompensasi atas keagenan suaminya. Tapi anaknya 2, itu waktu itu mereka lagi kuliah. Jadi mereka lagi kuliah, mereka melihat waktu papanya meninggal, mereka kan khawatir nih, aduh ini gimana, ntar uang kuliah gimana. Terus ternyata nggak ada masalah sama sekali, mereka masih tetap bisa lanjut kuliah tanpa perlu khawatir dengan income, dengan biaya-biaya yang harus dikeluarin oleh mamanya. Karena kan selama ini yang mereka tahu papanya yang cari uang, papanya yang izin asuransi. Mereka nggak tahu kalau ternyata ada legacy kompensasi tadi. Jadi komisi papanya itu turun ke istrinya, dan mereka berdua bisa kuliah dengan baik tanpa ada kendala apapun, bahkan karena melihat sistem yang bagus seperti ini, mereka join jadi agent. Dan saat ini, Ibu Susana dan kedua anaknya Kevin Devin ini punya income udah di atas 500 juta per bulan. Next, kok. Nah, ini yang ketiga, ini baru-baru terjadi. Februari 2020, tahun lalu, masih fresh banget. Usia 53, meninggal ya juga karena sakit jantung. 500 juta loh per bulan, teman-teman. Itu kalau misalnya di konvensional 500 juta orang yang meninggal, gimana 500 juta bulan depannya? Nggak ada, itu nggak ada. Benar-benar langsung hilang bersama dengan orangnya yang hilang. Bayangin, hal yang terjadi dengan istri dan anak-anak kalau misalnya mereka belum mapan, mereka belum bisa menggantikan papanya dengan baik, itu gimana? Dari atas bisa tiba-tiba langsung ke bawah, bahkan ke bawah-bawah loh, teman-teman. 500 juta tiba-tiba hilang itu bukan angka yang kecil loh. Dan ini yang tidak akan terjadi di Allianz karena kita punya legacy kompensasi tadi. Keluarga bisa merasakan manfaatnya. Keluarga bisa terima income yang diturunkan ke ahli warisnya. Oke, next. Tapi yang paling penting, apakah kita percaya? Apakah kita percaya kalau yang namanya tadi, kayak mereka kejadian tadi 3 orang agent itu, mereka meninggal, itu risiko kehidupan loh. Percaya nggak kita? Percaya nggak kalau penyakit kritis itu bisa kena siapa aja? Percaya nggak kalau 80% penduduk Indonesia itu menderita kondisi kritis sebelum meninggal dunia? Kita percaya nggak? 100% orang akan meninggal. 80% orang yang meninggal itu kena sakit kritis dulu. Check-in dulu di rumah sakit, check-in dulu untuk daftar nama penyakit sakit kritisnya. Jadi dari 5 orang itu, sebenarnya dari 4 dari 5 orang di sekitaran kita, itu terancam sakit kritis sebelum meninggal dunia. Nah, ini fakta. Kita percaya nggak dengan fakta ini? Mungkin kita bisa pikir sejenak, renungin sejenak,
siapa orang-orang yang kita kenal yang kena kanker, yang kena sakit jantung, yang kena stroke, kena sakit ginjal. Mungkin, nah tuh, Rita langsung tulis, percaya katanya. Kenapa? Karena itu memang faktanya. Banyak orang yang kadang-kadang kita nggak menyadari, kalau kita mesti aware dengan kondisi yang seperti ini. Aku pribadi ya, pamanku kena kanker. Tiga orang kena kanker pamanku. Terus papaku sendiri stroke. Terus pamanku satu jantung meninggal dunia. Sepupuku satu jantung tapi masih hidup. Terus yang sepupuku yang satu kena jantung juga, udah pasang ring. Sepupuku yang satu lagi kena jantung terus meninggal dunia. Jadi ini terjadi di lingkungan. Bahkan papa mertuaku tadi aku sempat cerita kena kanker. Nah, jadi ini terjadi di lingkungan sekitar kita. Tinggal kita buka mata sejenak, kita dengerin sebentar. Sedangkan kita nggak update berita keluarga besar kita ya. Kalau kita tanya, itu pasti kita akan temukan orang-orang sekitar kita, lingkaran keluarga kita ada yang kena salah satu dari penyakit sakit kritis. Dan itu fakta. Oke, next kok. Nah, ini kan misalnya nih, contohnya nih, kalau misalnya seseorang, satu orang kepala keluarga, dia punya income, ya kita boleh, ya kita nggak perlu contohkan diri kita lah ya, tapi kita bayangin satu orang yang kerja baik-baik, nggak ada masalah, rumah tangganya oke, anaknya misalnya anaknya 2, terus suaminya kepala rumah tangga, istrinya jagain anak. Mereka udah oke nih, udah setiap bulan terima gaji, entah dari gaji atau dari usaha mereka, itu udah saling ngobrol, Pak, besok bulan depan kita beli ini ya, Ma, bulan depan kita beli itu ya, Ma, tahun depan kita jalan-jalan ke luar negeri ya. Ada banyak rencana-rencana yang bisa dibahas di dalam pembicaraan keluarga kecil yang bahagia ini. Tapi kepikiran nggak gimana rasanya kalau tiba-tiba pekerjaannya hilang karena resiko kehidupan, income-nya hilang karena resiko kehidupan. Next kok, sakit kritis itu efeknya seperti ini. Income yang hilang itu tuh gimana kalau misalnya istrinya ternyata belum siap. Income yang hilang. Gimana kalau anaknya masih kecil? Tabungannya masih belum ada. Terus waktu yang ada tinggal sedikit doang. Sakitnya kritis. Mau nggak mau aset terpaksa dijual. Padahal keluarga besar, keluarga kecil yang bahagia ini yang menceritakan tentang rencana-rencana mereka di masa depan, bulan depan, tahun depan. Begitu ada yang namanya sakit kritis, jedar langsung ke dalam keluarga ini, semua langsung berantakan. Oke, itulah yang menjadi fakta yang sedang terjadi saat ini. Inilah problem sosial yang mesti kita bantu solve, itu menjadi sebuah peluang untuk kita sebagai pebisnis di Vision Alliance ini. Oke, next. Pertanyaannya, ini kan tadi katanya stroke mau berapa miliar, kanker mau berapa miliar, sakit jantung mau berapa miliar, gagal ginjal mau berapa miliar, cara nyiapinnya gimana? Ada nggak caranya? Nah, kita di sini mau membahas produk, inilah produk yang kita akan sharingkan ke kita punya nasabah. Keluarga-keluarga yang tadi kita dengar, mungkin ada ya, semoga enggak, tapi kalau misalnya ada keluarga-keluarga kita yang sudah sempat terkena sakit kritis, seandainya ternyata kita orang-orang yang terjun di bisnis ini, yang kita bisa tolong ke mereka tuh gede banget, teman-teman. Coba bayangin, misalnya kayak aku punya paman lah, misalnya dia ternyata waktu dulu kan belum ada asuransi mereka, jadi aku juga bukan seorang pebisnis asuransi. Nah, ketika dia terkena sakit kritis, keluarga yang lain bisa menolong berapa? Paling 10 juta, 20 juta, 50 juta jarang banget. Keluarga-keluarga yang terkena risiko seperti itu, yang bisa nolongin mereka itu cuman asuransi. Yang bisa nolongin mereka sampai miliaran itu cuman asuransi. Nah, kita coba asumsikan, pria 35 tahun nggak merokok, dan dia bisa nabung 3 juta per bulan. Seperti apa yang kita bisa kasih? Ini contohnya. Nah, kita namanya tabungan proteksi ya, repro ya, rekening proteksi. Pria usia 35 nggak merokok, nabung 3 juta per bulan, itu kita bisa sediain meninggal dunia 1 sampai dengan 2 miliar. Kecelakaan, meninggal di dalam kecelakaan, cacatnya. Terus kalau misalnya kena sakit kritis bisa 1 sampai 2 miliar. Terus juga ada pengisian rekening 65 sampai dengan usianya 65 tahun. Dan selain itu ada bonus investasi nilai tunai. Dan ini investasi nilai tunai memang mengikuti fluktuasi ya, maksudnya mengikuti investasinya, kita nggak bisa janjikan. Terus juga cashless untuk hospital, rumah sakit. Jadi kalau orang kayak begitu nabung 3 juta, begitu dia setor 3 juta 1 bulan, misalnya bulan pertama, terus ternyata kena DBD, keluarnya 25 juta. Gimana dia udah nombok 22?
Enggak, kalau dia punya rekening Tapro ini, dia nggak perlu nombok. Bulan berikutnya, begitu dia udah bayar 3 juta, terus 30 hari kemudian terkena sakit, DBD, rawat inap di rumah sakit, itu diganti. Mau 25, mau 40 diganti. Aku kemarin cuma sakit perut doang, teman-teman. 30 hari habis 40 juta. Sakit perut, bayangin, cuma sakit perut. Kalau misalnya aku nggak punya proteksi, sakit perutku, apakah akan aku benar-benar cek sampai aku harus endoskopi, apakah akan aku lakukan pengecekan yang seperti itu? Padahal kan aku berharga kan, maksudnya kesehatanku berharga. Tapi coba kalau misalnya aku nggak punya Tapro ini, apakah aku akan selidiki sampai benar-benar kenapa aku bisa sakit perut? Aku rasa enggak, paling kita cuma makan obat sakit perut, udah berdoa tidak ada kenapa-kenapa. Tapi karena aku punya Tapro, aku cek, aku benar-benar cek apakah ada apa-apa dengan ususku, lambungku. Pergi cari dokter loh teman-teman, habis 40 juta. Tapi diganti sama Tapro, jadi aku nggak perlu khawatir. Terus kalau misalnya bulan kedua nabung 3 juta, bulan ketiga nabung 3 juta, bulan keempat tiba-tiba jeder, kena sakit kritis kayak yang tadi, gambar cowok pertama tadi. Itu gimana? Bisa keluar duit, teman-teman, dana tunai 1 sampai dengan 2 miliar untuk nolongin impian keluarga ini. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebagai pebisnis di Alliance Vision ini. Oke, next kok. Tadi produknya ya. Nah, itu udah bagus banget, tapi masih ada lagi yang lebih bagus. Kenapa? Karena ada jenjang karir dan sistem yang sangat simpel. Terus ada training fasilitas yang disediain sama kita punya founder. Dan kita juga punya kekuatan tim. Jadi setiap kita yang berada di dalam Blessing Family ini, kita saling nolongin satu sama lain, kita saling support satu sama lain. Kita nggak sendirian jalanin bisnis ini. Oke, next kok. Nah, ini jenjang karirnya. Ini peluang income yang bisa kita dapetin. Jadi, yang perlu dilakukan seorang pebisnis baru di dalam Vision ini, pertama kita mesti cari nasabah 20 orang. Cuman perlu 20 nasabah. 20 nasabah yang menabung sekitar 1 sampai 1,5 juta per bulan. Terus kita bisa sambilan rekrut teman-teman keluarga kita yang seperti teman-teman ya, teman-teman kan diundang sama teman-teman yang kenal sama kalian. Nah, kalian diundang. Itu orang-orang, malaikat-malaikat yang sedang ngajakin kalian untuk join di bisnis ini. Rekrut 3 orang dan kita promosikan orang itu, artinya dengan artian dia dari seorang bisnis eksekutif, tadi di awal aku udah jelasin bisnis eksekutif dan bisnis partner. Orang yang baru join itu namanya bisnis eksekutif. Nah, kita wajib jualan 20 nasabah atau kurang, tapi total untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa ke orang yang muda. Terus kedua, kita rekrut 3 orang pebisnis baru, juga sama-sama join dengan kita, sama-sama belajar. Nah, itu income kita per bulan itu 20 juta per bulan. Dan ini selama 2 tahun. Berikutnya gimana? Tahapan berikutnya gimana? Kita nggak perlu jualan lagi. Itu sebabnya dari tadi aku ngomongnya business vision, business vision. Aku nggak ngomong kita di sini mau jadi agent asuransi. Enggak. Di sini kita business vision. Kita mau kembangin bisnis ini. Kita mau yang namanya networking tadi. Yang aku bilang, tanpa kita melakukan aktivitas selling, tapi kita punya income. Ini namanya bentuk passive income. Ketika tim kita semakin besar, passive income-nya akan terbentuk semakin besar dengan fondasi yang kuat banget. 20 juta per bulan, 35 juta per bulan, itu dilakukan hanya dengan mempromosikan 3 orang baru. Berikutnya yang kita perlukan cuma 20 nasabah sama 18 orang calon leader. Orang-orang yang mau bareng kita, pensiun bareng, happy bareng, kaya raya bareng. Oke? Dan tentunya orang-orang dengan karakter yang bagus. Karena ini bukan cuma cari duit, ini bukan tentang uang. Ini ada visi dan misi mulia yang kita lagi pegang, kita lagi jalanin. Kita ngidupin passion kita. Entah dengan passion sebagai berbagi dengan orang, kayak aku tadi, waktu aku gajiin karyawan, aku happy banget. Ternyata di sini aku nggak perlu gajiin orang. Aku tinggal ngajakin orang join bisnis ini dan mereka bisa mendapatkan income mereka sendiri. Bahkan lebih besar dari kita yang ngajakin pun bisa. Jadi contohnya tadi Kojun sama Cimeti ya, leadernya itu income-nya kalah sama mereka. Mereka bahkan lebih gede daripada income orang yang rekrut. Jadi di sini peluangnya gede banget. Bukan siapa yang masuk duluan, tapi siapa yang melakukan lebih banyak. Oke, next kok. Tadi tentang income-nya, ini tentang trainingnya. Jadi kita full training, bayangin teman-teman, nggak bisa dihitung tuh orangnya. Waktu dulu sebelum pandemik ya, 2018, 19, 20 udah mulai pandemik ya. Sebelum pandemik, ini kantor Vision yang di Jakarta. Jadi kita di kota-kota semua kan ada kantor Vision.
Tapi ini gambar-gambar ini kita ambil gambar yang di Jakarta. Waktu itu training setiap Sabtu. Aku ingat banget kalau aku pas lagi ke training, itu pagi-pagi kalau udah ke situ kita udah disuruh taruhin tas di kursi. Itu aja kita mau naruh tas itu di kursi-kursi itu udah banyak kali tasnya. Jadi benar-benar semua haus untuk belajar. Padahal setiap Sabtu tuh ya kita dengerinnya ya itu terus, trainingnya itu terus, tapi setiap sesi training yang kita masukin, kita selalu dapat insight-insight baru, kita selalu dapat pengetahuan baru, tips baru, pengalaman baru, kita selalu dapat sesuatu yang baru gitu loh. Jadi semua orang itu haus banget, semua orang itu pengen banget ikut training, fokus banget ikutin training. Nah itu waktu offline, berebutan. Jadi satu ruangan UOB itu, gedung UOB ya kita namanya ya, gedung UOB itu sampai 2.000 orang sekali training loh teman-teman, 2.000 loh. Dan setelah online itu via Zoom, itu bukan cuma 2.000 teman-teman. Setiap Sabtu, setiap Senin, itu kalau udah di-blast, dia punya link Zoom untuk training, itu bisa kalau kita terlambat ya, kalau kita telat ya, kita bisa jadi orang ke 1.001, alias kita nggak bakalan diizinin masuk Zoom. Nah, Zoom kan cuma 1.000 doang. Jadi kita sampai kadang-kadang kalau ketemu speaker-speaker yang luar biasa banget, kita mesti buka link Zoom kedua, link Zoom ketiga, bahkan kita bisa buka YouTube Live. Nah, bayangin, seperti ini loh. Kita punya aura trainingnya di dalam Vision. Oke, next call. Oke, dan bukan cuman training-training tentang produk, tentang cara ketemu orang, tentang gimana cara handling objection, tapi kita juga ada training-training yang mengupgrade skill kita. Service excellence contohnya dengan Haryanto Kandani. Terus start strong. Nah, ini kan James Gui. Terus aku juga pernah ikut yang Tung Desem kayaknya udah pernah juga ya kok ya. Terus ada beberapa speaker-speaker trainer-trainer gede lain, dan yang di bawah ini BSP, AWS, LWS, ini semua leader-leader yang ada di division sendiri. Terus mereka dengan sukacita gede, mereka ngebagiin ilmu mereka ke setiap kita. Jadi di sini kita nggak bersaing bisnis konvensional, kita nggak saling sikut, tapi kita sama-sama mau belajar, mau berbagi untuk setiap kita boleh berkembang, boleh menjadi besar. Kesuksesan orang lain itu tidak mengganggu kesuksesan kita di bisnis ini. Beda dengan bisnis konvensional. Kesuksesan orang lain itu akan menghambat kesuksesan kita. Kalau di sini enggak. Di sini semua orang mau support satu sama lain untuk lebih besar lagi untuk sukses. Oke, next. Nah, ini aku dari tadi cerita kayaknya gede banget. Oke, aku sharing sedikit. 2018 itu aku masih di MLM. Jadi aku lepas MLM itu 2 bulan aku mesti putar kartu kredit. Kenapa? Karena kan aku udah punya biaya hidup, tapi aku lepas MLM-ku. Itu aku jalanin MLM, terus aku sebulan itu 8 juta. Itu aku jalanin 2 tahun, paling mentok-mentoknya pernah dapat itu 13 juta. Tapi nggak setiap bulan. Jadi kadang aku bisa dapat 2 juta, kadang bisa dapat 4 juta, kadang bisa dapat 8 juta, 13 juta, itu cuman tergantung penjualanku, sellingku. Memang ada dari tim-tim yang lain, dari downline-ku yang jualan, terus aku juga keciprat komisinya, tapi itu benar-benar setiap bulan. Downline-ku jualan, aku juga dapat. Aku jualan, aku juga dapat. Kalau nggak jualan semua, aku nggak dapat. Downline nggak dapat. Jadi kita itu nggak ada income yang terus-menerus setiap bulan pasti. Nggak ada. Nah, tahun 2018 aku join. Jadi income aku pertama di Januari itu 500.000 teman-teman. 500.000 plus aku putar kartu kredit lah untuk bertahan hidup. Jadi 2018 aku jalanin, terus Januari sampai Desember dalam setahun aku dapat penghasilan itu 78 juta dari bisnis ini, dari Vision ini. 78 juta dalam 1 tahun. Nah, 2019 total income yang aku dapatkan itu dari Januari sampai Desember itu 181 juta. Teman-teman, naiknya 235% dari tahun lalu. Dari 78 naik 181, itu 2 kali lipat lebih. Terus 2020 naik lagi jadi 337 juta. Itu dari tahun lalunya itu naik hampir 200%. Dari tahun 2018 itu naik 400%. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Terus terakhir September kemarin aku hitung income-ku ini dari SMS-ku ya. Income-ku itu 40 juta. 40 juta 800-an ribu. Nah, akan terus naik lagi, bulan depan akan naik lagi, bulan depannya naik lagi, tahun depan akan semakin gede lagi. Di mana cari income bisnis yang bisa naik rata-rata 20% per bulan, teman-teman? Kemana mau cari income seperti ini? Modalnya gede enggak? Modalnya enggak gede banget.
Nanti di belakang akan dijelasin lagi. Mau dapat income yang segede ini, kita mesti punya modal yang segede apa kan kalau di konvensional. Tapi di sini enggak. Di sini modal kita hanya modal cuap-cuap. Jadi kita ngomong, kita sharing dengan hati yang tulus, kita sharing dengan, kita sambil upgrade skill kita sharing dengan orang. Cuman itu doang teman-teman ya, plus lah, plus. Kalau pas kita ketemu nasabah, kita mungkin bawa sesuatu, buah tangan seperti itu, biar kita lebih di welcome lah seperti itu. Itu doang modalnya. Oke, next call. Nah, ini aku ada video. Boleh tolong langsung diputar ya, kok. Saya dikirimi kisah yang bagus sekali oleh seorang sobat kakak kelas saya dari Portland, Amerika, Pak Hendra Kusuma. Terima kasih, ceritanya bagus tentang seorang konglomerat dari Afrika yang diwawancara. Dia diwawancara, apa sih arti kebahagiaan bagi Anda? Si konglomerat berkata, saya sudah mengalami 4 macam kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan juga enggak bersama. Sorry, kepotong. Nah, kemudian kebahagiaan saat saya mendapatkan barang-barang yang berharga seperti mobil, arloji, pakaian mahal, itu pun berlangsung sesaat tapi kemudian hilang lagi seperti hampa. Kemudian kebahagiaan saat saya mendapatkan proyek besar sekali dan saya menjadi pemasok bahan bakar serta kapal terbesar di Afrika maupun Asia. Tapi kebahagiaan itu pun kemudian hilang. Dan kebahagiaan keempat saat saya diminta menyumbang kursi roda untuk anak-anak cacat. Waktu saya mau memberikan saja, teman saya bilang, kamu harus ikut, harus menyerahkan sendiri. Akhirnya saya ikut menyerahkan kursi roda untuk anak-anak cacat dan saya merasakan kebahagiaan luar biasa saat melihat anak-anak itu bersuka cita naik kursi roda, mereka saling kejar mengejar dan berteriak-teriak dengan sangat girangnya. Saat itu saya merasakan kebahagiaan yang nyata melihat anak-anak itu merasa sangat bahagia. Dan yang luar biasa saat saya akan pulang, salah seorang anak memegang erat kaki saya kemudian pelan-pelan berusaha melepaskannya, tapi dia semakin erat memegang kaki saya. Kemudian saya membungkuk dan bertanya, apalagi yang kamu butuhkan anakku? Si anak kemudian berkata begini yang mengubah hidup saya selamanya. Saya ingin mengingat wajahmu, Pak, supaya tidak lupa dan saat nanti di surga saya bertemu Anda kembali, saya bisa mengucapkan terima kasih lagi. Si konglomerat itu merasa sangat terharu dan sejak saat itu hidupnya berubah. Dia menyadari kebahagiaan paling hakiki adalah di saat kita membahagiakan orang lain. Oke, teman-teman. Ini Femi Otedola. Dia miliuner dari Nigeria. Nah, dia merasakan kebahagiaan yang hakiki ketika dia bisa membahagiakan orang lain. Oke, next kok aku mau cerita tentang kebahagiaanku. Oke, ini ya teman-teman ya. Kadang kan kita lewat di pinggir jalan, kita ketemu ibu-ibu tua atau orang-orang tua yang jualan koran. Terus juga pernah satu hari, aku tuh biasanya gini, aku selalu tuker uang baru. Jadi 2.000 sama 5.000. Kalau ketemu tukang koran, biasanya aku beli satu. Aku nggak pernah baca korannya teman-teman. Tapi rasanya waktu ngasih mereka uang beli koran mereka itu, kita tuh kebahagiaan kecil yang membuat kita merasa kita berguna, membuat kita merasa oh hidup gue berarti. Walaupun cuma 5.000 loh teman-teman, 5.000, 10.000, cuma beli satu koran, 2 koran. Kan aku bukan tipe orang yang mau memberi gimana ya ibaratnya dia sehat, dia udah bekerja. Aku menghargai gitu loh. Aku menghargai usaha dia jualan. Jadi aku memberi ekstra lebih, tapi aku membeli produknya. Aku nggak mau cuma ngasih duit terus udah selesai gitu aja. Aku nggak mau. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Kecuali kalau memang dia cacat. Orang cacat pun kadang-kadang ketemu yang emang berusaha untuk jualan. Nah, itu aku hargai banget. Aku benar-benar menghargai lebih orang-orang yang seperti itu. Nah, passionku sendiri, tadi waktu ada gambar keluarga ya, waktu aku bisa menggaji karyawan, itu aku happy banget. Itu aku merasa itu adalah impian aku yang tercapai. Terus ada passionku yang lain.
Ini ada foto waktu masih rambut panjang. Ini di panti jompo, teman-teman. Jadi aku punya impian besar, aku pengen punya panti jompo. Aku akan punya panti jompo satu hari nanti. Terus aku juga akan punya women training center, dan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kehidupanku ya teman-teman. Kadang-kadang kita punya impian itu terbentuk dari kehidupan kita, dari pengalaman-pengalaman kita. Jadi waktu itu aku sempat di Batam, tinggal di Batam, aku tuh ngelihat banyak perempuan-perempuan yang mesti kerja nggak bener. Jadi itu aku nggak bisa bantuin apa-apa. Aku nggak pengen ngebantuin, karena kan ada beberapa yang cerita, kadang kenal terus cerita, dia bilang ada yang karena dibohongin lah, ada karena apalah, kerjanya nggak bener gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu membentuk aku, apa sih yang bisa aku lakukan buat nolongin mereka. Aku nggak mungkin ngasih duit ke mereka begitu aja, tapi aku mau, ibaratnya aku nggak mau ngasih ikan ke mereka, aku mau kasih mereka kail supaya mereka bisa hidup, supaya mereka bisa hidup lebih baik. Nah itu impian aku, itu impian besarku, punya panti jompo dan punya women training center. Nah ibu-ibu yang penjual koran gini, ini sampai sempat seperti ini loh, maksudnya ketemu terus rasanya, aduh kenapa sih ada ibu-ibu yang seperti ini di luar, anaknya di mana sih? Kadang ada pikiran-pikiran seperti itu, terus rasanya pengen aku ajak pulang aja ke rumah, mungkin dengan seperti itu nanti panti jomponya terbentuk. Nggak tahu itu pikiran-pikiran yang seperti apa, dan mungkin satu hari itu bisa terjadi. Satu hari itu bisa jadi tindakan kecil yang aku lakukan, ngumpulin mereka di suatu rumah, akhirnya jadi kebentuk panti jompo. Aku juga nggak tahu. Pokoknya ini impian besarku. Dan ini nggak akan bisa aku dapatkan kalau aku ada di dalam bisnis yang biasa aja. Dan ini adalah Vision Alliance, ini adalah jembatan, benar-benar suatu kendaraan yang bisa membuat impian aku yang gede ini tercapai. Dan kalian juga, aku percaya setiap kalian punya mimpi-mimpi yang gede, setiap kalian punya passion yang luar biasa yang kalian pengen lakukan. Dan itu nggak akan bisa, ibaratnya kayak orang lagi di pesawat, tiba-tiba dia punya oksigen turun, terus kantong udaranya turun, kita nggak bisa nolongin orang lain sebelum kita nolongin diri kita. Kalau kita hidupnya biasa-biasa aja, oke lah, mungkin biasa-biasanya lebih lah ya, maksudnya kita berkelimpahan lah. Tapi berkelimpahannya masih di dalam diri kita cukupin, masih harus mikirin kita punya keluarga besar, ring 1, ring 2 kita, keluarga ipar, keluarga paman, itu masih harus kita pikirin loh. Tapi kalau kita sudah sampai kelimpahan yang benar-benar kelimpahan seperti founder Vision yang 1 bulan sekarang income-nya 9 miliar, teman-teman, nggak ada lagi yang membuat kita itu harus mikirin memberi, udah nggak pakai mikir lagi, ibaratnya bulan depan nanti uangnya udah keluar lagi 9 miliar, bulan depannya bahkan lebih dari 9 miliar. Income kita di sini tidak terbatas, teman-teman. Vision ini memberikan sistem yang membuat kita itu bisa punya income yang gedenya luar biasa. Miliaran, milioner itu bukan hal yang susah di sini, bukan hal yang nggak mungkin di sini. Bisnis ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bisa menghidupi passion kita. Oke, next kok. Nah ini self reflectionku. Aku sempat harus ngalamin kerja, aku sempat harus ngalamin bisnis bangkrut, baru kemudian aku menemukan vision. Nah hari ini aku udah sharing, aku udah membagikan pengalaman aku, background aku ke kalian semua. Aku berharap nggak perlu ada orang kedua aku yang harus ngalamin bisnis yang naik dan kemudian turun. Nggak perlu ada orang yang mesti coba dulu di perusahaan. Aku nggak bilang MLM nggak bagus ya teman-teman. Aku juga nggak bilang perusahaan konvensional tuh nggak bagus. Tapi aku udah alamin sendiri. Perusahaanku yang udah gede sampai 25 karyawan bisa harus tutup. Terus multi level, aku udah harus stok barang sampai aku harus makanin suplemennya. Sampai aku mesti bayar kartu kredit dari setiap komisi aku yang aku terima. Itu yang terjadi sama aku. Aku berharap apa yang aku sharingin, kalian bisa tangkap peluangnya. Di sini bisnis vision yang membuat kalian bisa punya income untuk menghidupi passion kalian. Untuk mengeksplor diri kalian menjadi orang-orang yang benar-benar kapasitas maksimal. Seperti itu. Oke, next kok. Dan gimana caranya untuk join? Kita boleh tanya orang-orang yang udah ngundang, terus juga kita siapin dokumen, dan kita wajib, karena ini adalah sebuah sistem. Kita nggak bisa join kemudian
siapkan dokumen, kemudian kita nggak larut di dalam sistem, nggak bisa. Ini udah paketnya, jadi kita mesti join dan kemudian kita harus larut di dalam sistemnya. Kita mesti ikutin training-trainingnya. Karena inilah training-trainingnya yang membuat kita itu, karena kan kita nggak ada di sini nggak ada satu orang pun yang punya sarjana asuransi, kan nggak ada kan, titelnya sarjana asuransi nggak ada. Bahkan Ko Denny sendiri juga nggak ada, bukan lulusan sarjana asuransi. Semua kita nggak ada yang terlahir ataupun sekolah untuk menjadi seorang pebisnis asuransi. Makanya kita perlu sistem, kita perlu untuk ikutin training-trainingnya, kita perlu untuk belajar, kita perlu untuk berada di dalam komunitas orang-orang sukses ini. Oke, next. Oke, habis. Slide-nya udah habis, teman-teman. Udah yang terakhir, thank you doang. Ko Jun dari tadi bolak-balik, kebalik-balik. Oke, udah teman-teman, ini semua yang aku udah bagiin hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa tangkap apa yang ingin aku sampaikan, yang aku terbatas, nyampeinnya terbatas, tapi ini aku sampaikan dari hati aku, dan aku berharap kalian nangkep. Dan ada yang, kalau misalnya ada yang mau nanya, ada yang nggak ngerti tentang apa, boleh tanya langsung, atau boleh juga hubungin orang-orang yang udah ngundang kalian. Thank you, Dewi, aku balikin ke Dewi. Oke, teman-teman, luar biasa. Yuk kita kasih applause ya teman-teman ya untuk Cigres yang hari ini sudah bawakan sharing yang luar biasa untuk kita semua ya. Sampai sejauh ini masih ada 19.000 yang masih stay tune, teman-teman, luar biasa. Applause juga untuk diri kita semua ya. Karena di sini kita sama-sama ya mau belajar, mau maju, mau sukses ya, untuk jalankan bisnis ini ya. Nah, teman-teman, sambil sambil sejauh ini aku lihat kolom chat belum ada pertanyaan ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Apapun itu pertanyaannya silahkan ya. Yang penting masih berhubungan dengan bisnis yang akan kita jalankan bareng-bareng ya. Jangan tanya yang lain ya teman-teman ya, di luar topik itu nanti personal ya teman-teman gitu. Nah, boleh kalau ada yang mau chat mungkin atau langsung buka open mic boleh. Nanti pertanyaan pertama yang mengajukan pertanyaan kita kasih angpau. Angpau pertama akan keluar ya. Teman-teman ya. Nah, sambil nunggu nih angpau pertama launching ya, aku akan luncurin angpau kedua. Nah, giliran aku yang nanya. Ya, sambil teman-teman nanya ya, aku mau tanya nih ke teman-teman yang bisa jawab pertanyaan ya. Dari tadi kan Cigres udah cerita ya kurang lebih 1 jam udah sharing ke kita semua ya teman-teman ya. Pertanyaan aku sangat gampang teman-teman ya. Yang boleh, yang tahu ya langsung open mic boleh ataupun chat ya. Siapa yang cepet ya dia yang akan dapetin angpau pertama ini ya. Teman-teman siap belum nih? Siap ya, jarinya buka kolom chat ya, ataupun langsung tekan mic-nya langsung. Nah, ini hanya untuk teman-teman yang pertama kali bergabung ya, pertama kali mengikuti acara ini ya teman-teman ya. Yang udah 2 kali udah tarik angpau sebelum-sebelumnya udah pernah dapat angpau, jangan lagi teman-teman ya, angpaunya nanti bagi-bagi yang lain ya, kan kemarin udah dapet ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya nih teman-teman ya, sangat gampang. Ini yang gampang-gampang, nggak usah susah-susah ya teman-teman ya. Siapa nama lengkap speaker kita malam ini? No, gampang kan? Kalau yang tahu ini kan di sini namanya Grace. Ayo, siapa yang tahu nama lengkap speaker malam ini? Kalau ada yang Jenny, saya Jenny mau jawab. Oh iya Ci Jenny ya. Oke, Ci Jenny antusias sekali. Grace Meili Zhu. Wes, oke. Keren. Tadi Ci Jenny bilang mau nggak nih pas saya sumpahin dapat angpau nih? Kalau iya bagi 2 loh sama saya Ci Jenny. Oke, luar biasa. Congrats ya Ci Jenny ya. Angpau kedua sudah sold. Udah lewat, udah habis ya teman-teman ya. Nah, angpau pertama tadi saya lihat dulu kolom chat, mana tahu ada yang mau tanya-tanya. Belum ada nih, belum ada yang mau mendapatkan angpau pertama. Pertanyaan apapun boleh teman-teman ya, seputar tentang topik hari ini ya. Nah, teman-teman, sebelum angpau terakhir kita launchingkan ya, aku mau nanya Cigres nih. Ini pertanyaan yang umum, pertanyaan yang banyak sekali. Mungkin orang pertama kali nih mau join tuh nanyain ya Ci ya. Ci, menurut Cici nih, aku nih kan di sini pasti banyak background ya Ci ya. Ada yang karyawan, ada yang lulusan S1, ada yang SMA, SMK ya. Banyak sekali latar belakang ya. Apakah aku mampu nih coba jalankan bisnis ini?
ya Ci ya. Apakah nanti aku bisa nih seperti Cigres ke depannya yang punya income gede ya. Apakah emang nanti di sini benar-benar diajarin Ci? Gitu. Semoga ini aku yakin nih dalam hati teman-teman tuh pasti ada yang nanya itu ya. Aku mewakilkan, tenang aja. Aku bisa baca pikiran teman-teman kebetulan ya. Cigres boleh dijawab Ci? Jadi angpau ketiga untuk Dewi ya. Oke, angpau pertama betul. ya. Angpau ketiga buat aku. Ya, teman-teman, di sini kita semua disupport, benar-benar disupport full. Ada training untuk ya nama-nama trainingnya BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, handling objection ya. Terus ada workshop untuk agent, workshop untuk leader. Jadi semua kita tuh benar-benar disupport banget sama sistem. Bahkan itu dari vision loh teman-teman, dari vision. Dan kita sendiri, Blessing Team, Blessing Family, kita juga punya training setiap hari. Jadi kalau misalnya kita orang-orang yang benar-benar mau belajar, mau meleburkan diri di dalam sistem, angka untuk bisa suksesnya adalah 101%. Pasti bisa. Nggak ada, bahkan lebih dari 100 loh teman-teman, 101%. Jadi yang penting kita mau belajar, yang penting kita mau ikut sistemnya, yang penting kita mau larut di dalam sistemnya, dan kita juga punya leader-leader yang akan membantu kita dengan sangat senang hati. Siapapun, dimanapun kita berada di dalam bisnis ini, kita akan punya orang-orang yang selalu mau kita sukses. Pemimpin-pemimpin, leader-leader yang mau kita sukses. Tinggal diri kita melakukannya bukan cuma coba-coba ya teman-teman. Kita nggak boleh. Kita melakukan harus benar-benar full heart. Yakin, percaya, karena kita udah lihat sendiri sistem ini bekerja di dalam kita punya penghasilan. Kenaikan income-nya kita lihat sendiri, kita alami sendiri. Kita ini bukan orang-orang yang cuman teori-teori doang, tapi ini benar-benar setiap kita yang join di dalam bisnis ini, yang sharing, itu praktisi semua teman-teman. Ada yang udah setahun, ada yang 2 tahun, ada yang udah 5 tahun, kita semua praktisi. Ibaratnya kita udah orang-orang yang melakukan, udah praktek. Dan setiap kita berbagi benar-benar full heart kita mau, setiap orang yang mau belajar, kita akan berbagi ilmunya full. Jadi pasti bisa. Oke, luar biasa, Ci. Berarti dibimbing, diajarin, ya semua sudah ada, cuman diri kita nih mau atau enggak, betul ya, Ci ya? Oke, luar biasa. Tuh, teman-teman ya jangan ragu, tenang aja. Dewi dulu tidak ada background asuransi, tenang aja. Sama, ya. Jadi semua orang di sini punya kesempatan yang sama, tidak pernah lihat latar belakang, semua bisa kalau mau. Betul ya, Ci ya? Oke, nah teman-teman ayo kita buka pertanyaan angpau pertama, belum ada? Oke, nanti saya yang ambil nih lagi angpaunya ya. Oke, angpau ketiga saya buka pertanyaannya, teman-temannya ini pertanyaan terakhir ya, sebelum teman-teman ada yang nanya ya. Pertanyaan terakhir, siapa cepat yang dapat? Ci Jenny tidak boleh lagi ya, sudah saya peringatkan Ci ya. Ci Jenny sudah didiskualifikasi karena sudah menang sebelumnya ya. Ini angpau ketiga, pertanyaannya sangat gampang. Tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman ya, layar biru. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ya. Saya mau nanya, tahun pertama berapa yang bisa kita dapatkan dari layar biru? Oke, pertanyaan sangat gampang. Kok Ales mau jawab udah gini-gini aku lihat nih tadi. Udah gini-gini, tidak bisa kok. Mohon maaf kok. Koko, aku ingat nih, Koko 2 minggu lalu udah dapat angpau. Tidak bisa kok. Ya. Oke, teman-teman ada yang bisa jawab? Layar biru ya kan ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ya tahun kelima. Di tahun pertama, kalau teman-teman tadi nyimak, itu kita bisa dapatkan income berapa? Berapa puluh juta. Oke, ada yang bisa jawab mungkin nih, teman-teman di chat boleh, di langsung open mic juga boleh. Mungkin ada yang bisa jawab ini malam ini, teman-teman? Tuh, ada yang jawab tuh di chat. Oh, oke, ada ya. Sorry, sebentar. Aku lihat dulu nih. Rita. Waduh. Bagaimana ini? Bagaimana? Jawabannya sih benar ya, teman-teman ya. Jawabannya sih benar. Tapi mohon maaf, Ci Rita, saya sudah ingat Cici 2 minggu yang lalu juga sama Ko Ales udah dapetin angpaunya. Ya, Ci ya. Kita buka untuk yang belum pernah ya. Ci Rita nih, untung masih namanya Rita, bukan yang lain. Jadi mana tahu jadi Rito mungkin ya, berubah. Saya tadi nggak tahu kalau Rito ya. Jadi Ci Rita tidak bisa, mohon maaf Ci. Kita rolling ke pertanyaan selanjutnya untuk dapetin angpau ketiga. Teman-teman, pertanyaan terakhir ya ini ya. Pertanyaannya ya teman-teman apa ya? Aku juga bingung mau nanya apa ya. Oke, teman-teman pertanyaannya gini. Siapa pendiri Vision? Pasangan ya, pasangan. Pendiri Vision ya, itu pasangan. Nah, siapa pendiri Vision?
Ada Ko, XXXX, dan Ci, XXXX. Siapa, teman-teman? Wih, lumayan loh nih, angpau ketiga nih, teman-teman. Siapa cepat dia yang dapat? Oke, adakah yang menjawab? Oke, ada nih. Alvin, Ko Denny Utama, dan Ci Inge. Alvin, ini Alfian yang 1 bulan lalu kan? Alfian, sorry Alfian. Kamu jangan menyamar ya. Aduh, ini bagaimana nih malam ini semuanya yang udah dapat angpau nih. Kalau gitu saya tutup lah. Udah tutup ya, Cigres boleh ya angpaunya buat Dewi ya. Angpaunya buat Dewi kalau gitu ya. Teman-teman tidak ada pertanyaan lagi malam ini? Ya, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, aku rasa semua sudah cukup jelas. Cigres boleh, Ci, sedikit closing statement yang bisa menguatkan kita semua malam ini untuk semakin yakin, minimal coba lah. Kalau nggak coba, nggak tahu gitu loh, Ci. Boleh, Ci. Iya, teman-teman, kita nggak tahu ya, waktu itu berlalu, waktu itu detik-detiknya terus berlanjut setiap hari. Kita nggak pernah tahu. Ada berapa batas waktu untuk kita bisa untuk berbagi, untuk membahagiakan keluarga kita terutama, terus orang-orang yang lain yang kita sayangin. Lakukan yang terbaik hari ini, karena kita nggak tahu besok apakah masih ada. Itu aja. Jadi selalu ingat, setiap kita punya waktu yang terbatas. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita untuk penundaan, karena kita nggak pernah tahu. Kayak seperti misalnya kita ingin membahagiakan orang tua kita nggak tahu orang tua kita tuh sampai usia berapa. Kita pengen membahagiakan anak-anak kita nggak tahu loh, kita punya usia sampai berapa. Setiap detik itu selalu berlalu. Gunakan waktu yang ada, gunakan kesempatan yang ada, lakukan semaksimal mungkin, hidupin hidup kita semaksimal mungkin. Itu aja. Oke, luar biasa ya teman-teman. Yang waktu tidak pernah nunggu kita. Ya, yang aku tangkap adalah itu ya. Nah, teman-teman, ini sedikit closing statement dari aku ya, teman-teman. Yang ini cerita dikit lah ya, waktu itu aku dan Wandi kenapa memutuskan di sini. Ya, aku jalani sama pasanganku, teman-teman ya. Aku sama Wandi tuh selalu mikir gini ya, dan selalu cerita lah ke orang-orang yang aku ajakin ya. Poinnya ini, teman-teman. Hari ini kan kita udah cerita panjang kali lebar, udah 1,5 jam ya, nggak berasa loh. Kayak baru 5 menit loh, teman-teman ya. Udah 1,5 jam kita ngobrol panjang lebar. Kita udah ceritain peluang yang memang kita lagi jalankan, yang memang sudah membawa dampak ke kehidupan kita. Ya, kita udah cerita panjang lebar. Keputusan hanya ada di teman-teman. Ya. Nah, kalau hari ini teman-teman malam ini langsung bilang enggak, maka hasilnya langsung 0. Tidak akan ada hasil apapun. Ya, tapi kalau malam ini teman-teman memutuskan bilang iya, ya peluangnya berhasil nggak? Belum tahu. Ya, minimal 50% ada, 50% berhasil, 50% gagal. Ya, tapi minimal teman-teman coba, ada kesempatan, bukan langsung 0 besar langsung bawa balik itu 0, enggak. Ya, teman-temannya. Jadi aku ngajak teman-teman untuk semua, ayo kita coba. Ya, minimal coba, maka kalian akan tahu hasilnya seperti apa. Ya, itu aja teman-teman, malam ini luar biasa. Penutupan kita joget lagi. Enggak, tenang aja, enggak. Kita foto-foto ya teman-teman ya, boleh open kamera yuk. Kita foto-foto ya teman-teman ya, untuk kenang-kenangan acara malam ini ya. Sebagai memori lagi nih, nanti teman-teman udah join, udah sukses nanti setahun, 2 tahun. Wih, ingat ya, ini momen bersejarah teman-teman bergabung memutuskan untuk bilang iya. Oke? Ko Jun boleh dibantu kok? Oke, teman-teman kita foto ya. Halo Ci Jenny. Halo Ci Jenny, Kak Usman. Congrats ya, dapat angpau hadiah hiburan. Ya, boleh open kamera ya teman-teman semua. Kak William, Alfian, Meliani. Oke. Ada lagi Niki, Yanto, Jansen. Ada lagi teman-teman? Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you semua teman-teman. Thank you ya, teman-teman semua. Di bisnis yang luar biasa. Oke, selamat malam teman-teman semua. Silakan hubungi pengundang. Thank you semuanya.